Pernyataan Purbaya yang menyebut kritik terhadap Thomas Juwandono sebagai bentuk iri menunjukkan cara kerja bahasa kekuasaan. Kritik etis tidak dijawab tetapi diremehkan, substansi disingkirkan, dan publik diajak melihat masalah sebagai urusan perasaan, bukan kepatutan. Dengan satu kata, perdebatan dihentikan tanpa benar-benar diselesaikan. Dalam demokrasi, konflik kepentingan adalah alarm etika. Ia bukan selalu soal hukum, tetapi soal kepantasan dan kepercayaan publik. Ketika alarm ini justru dibela untuk pejabat negara, yang rusak bukan satu keputusan, melainkan cara kekuasaan memahami batasnya sendiri. Fenomena ini bukan hal baru. Hannah Arendt menyebutnya sebagai banality of evil. Ketika pelanggaran moral hadir bukan sebagai kejahatan besar, tetapi sebagai kebiasaan yang terasa normal. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya pembiasaan untuk berhenti bertanya. Disinilah Michel Foucault membantu menjelaskan mekanismenya. Kekuasaan bekerja lewat wacana. Bahasa digunakan bukan untuk membuka persoalan, melainkan untuk menutupnya. Kata-kata seperti legal, profesional, atau sudah sesuai aturan diulang-ulang seolah cukup untuk menghapus konflik kepentingan. Padahal etika dan hukum bukan hal yang sama. Pola ini memiliki preseden jelas pada era Joko Widodo. Kasus Gibran menjadi titik baliknya. Perubahan aturan usia oleh MK yang dipimpin pamannya sendiri membuka jalan politik anak presiden. Kritik publik kala itu tidak dijawab secara etis, sebaliknya dipatahkan dengan bahasa yang kini akrab, hak warga negara, dipilih rakyat, dan yang mengkritik hanya iri. Sejak saat itu, konflik of interest telah dinormalisasi. Bobi Nasution dan lingkar kekuasaan lainnya masuk ke jabatan publik melalui mekanisme yang sah secara hukum, tetapi problematik secara etika. Kritik tidak dijawab dengan argumen, melainkan dengan label. Bertanya dianggap mengganggu. Jurgen Habermas menyebut kondisi ini sebagai krisis rasionalitas publik. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi ruang diskusinya mati. Kritik dibalas dengan alasan, melainkan dengan delegitimasi. Dalam konteks inilah kasus Juwandono harus dibaca. Prabowo tidak memulai pola ini, tetapi melanjutkannya. Yang membuatnya serius adalah konflik kepentingan kini menyentuh lembaga yang seharusnya steril dari politik. Apa? Bank BI. Dan ketika kritik muncul, bahasa lama kembali dipakai. Tenang, sopan, efektif, dan membungkam. Masalahnya bukan satu nama atau satu jabatan. Masalahnya adalah kebiasaan membela yang seharusnya dibatasi. Negara tidak runtuh oleh satu keputusan, melainkan oleh bahasa kekuasaan yang membuat publik berhenti berpikir. Kebiasaan itu lahir di era Jokowi dan kini terus dilanjutkan tanpa koreksi.